dipersembahkan oleh peradaban besar tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari nilai-nilai yang kuat, pemikiran yang maju, dan perubahan yang berkelanjutan. Islam telah membuktikan bagaimana transformasi yang dimulai dari akidah dan ilmu melahirkan peradaban yang tinggi dan membawa cahaya bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, mengapa bangsa kita Indonesia itu masih belum bisa seperti bangsa Jepang dalam hal transformasi, khususnya dalam hal teknologi? Ya, pada hemat saya, setiap bangsa itu punya kelebihannya masing-masing. Dan sekaligus juga punya kekurangan dalam perbandingan dengan bangsa-bangsa lain. Kalau dibandingkan dengan Jepang atau beberapa negara yang maju ya, dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, mungkin kita tertinggal. Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena bangsa yang tidak maju itu, tidak menyebut bangsa Indonesia, mereka tidak menjalankan prinsip-prinsip perubahan. Atau lebih rendah lagi, jika bangsa itu tidak ingin berubah, mencukupkan diri dengan apa yang telah dicapainya, mungkin karena alam yang indah, alam yang kaya raya, sehingga mereka bisa hidup, ya saya sudah cukup dengan apa yang ada, tanpa keinginan untuk berubah, untuk melakukan perubahan. Atau banyak bangsa-bangsa yang maju sekarang ini karena mereka itu tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki sumber daya alam yang kaya raya, termasuk Jepang yang disebutkan tadi. Nah, inilah sikap dan faktor pertama yang menyebabkan mengapa ya sebuah bangsa tidak maju melakukan perubahan, mungkin karena tidak ingin berubah, karena merasa sudah nyaman dan enak dengan apa yang dimilikinya ini. Berarti ketersediaan sumber daya yang melimpah ini bisa memanjakan juga ya suatu bangsa ya, Dede? Ya bisa kalau kita ya, dimanjakan dan kemudian menciptakan, mempengaruhi kita untuk bersikap manja, untuk enak-enak, ya. Tidak berubah, tidak ada tantangan yang bisa kita atasi, maka kita tidak dapat membangun sebuah peradaban yang maju. Ya. Nah inilah sebabnya mengapa ya kemajuan dan kemunduran itu terkait dengan sikap dasar sebuah bangsa mau berubah atau tidak, dan mau mengisi perubahan itu dengan prestasi dan keunggulan atau tidak. Itu. Menurut Mas Din, bagaimana transformasi yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia ini menurut pandangan Islam? Ya sebenarnya secara relatif ya, apa yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia tercinta ini harus saya katakan ada kemajuan, ada keunggulan. Ini bangsa yang memiliki daya juang. 3,5 abad katanya, walaupun ada yang mengkritisi, melawan penjajahan Belanda, 3,5 tahun penjajahan Jepang, punya daya tahan karena ada daya juang. Ya, sikap kejuangan yang sangat kuat. Ya. Nah, seyogianya daya juang itu kita ubah sekarang ini, karena kita hidup di era persaingan, maka menjadi daya saing. Jangan daya juang, tetap daya juang. Kita tidak akan maju karena kita tidak siap untuk bersaing. Nah, ini akan membuat bangsa kita ini dan bangsa-bangsa seperti itu akan menjadi mundur dan gagal untuk mewujudkan peradaban. Jadi Anda justru keadaan yang sulit itu yang membuat orang masyarakat bertransformasi lebih baik, begitu ya Anda? Seperti tadi Jepang tadi. Iya, keadaan di sekitar kita ini sering mengandung tantangan, membawa tantangan kepada kita, menantang kita. Maka seseorang, ada sesuatu bangsa
Yang ingin maju itu adalah yang sanggup mengubah tantangan menjadi peluang. Ada ungkapan to transform challenges into opportunities. Untuk mengubah ya, tantangan bisa dia transformasikan, dia jadikan sebagai peluang, maka dia akan maju dan akan menciptakan perubahan, membangun peradaban. Dan dalam sejarah umat manusia, sejarah bangsa-bangsa di dunia ini, ada peradaban tinggi, bangsa yang mencapai peradaban tinggi, ada yang tidak, ada yang sudah pernah menjadi pemegang supremasi peradaban dunia, bangsa Mesir, bangsa India, bangsa Mesopotamia, dan lain sebagainya. Namun sekarang tidak lagi, ya. Itu karena mereka tidak mampu mempertahankan semangat peradaban, atau ada bangsa-bangsa lain yang tumbuh berkembang, bangkit menjadi bangsa maju. Maka sesungguhnya berlaku ya, Allah mempergilirkan umat manusia dari masa ke masa, ada yang maju dan ada yang tidak maju. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Rahmadani. I am 12 graders. I have one question for you, that what is the biggest challenges faced by Islam in the transformation of civilization? Thank you. Terima kasih Ananda Dhani, siswa kelas 12 SMA di Amalela, yang bertanya tentang apa yang menjadi tantangan utama bagi Islam dan umat Islam dalam menghadapi kemajuan peradaban sekarang ini. Jawaban saya pertama adalah sikap umat Islam dalam menghadapi perubahan itu sendiri. Apakah sikapnya positif, mau berubah, mau mengubah diri, dan yang kedua, apakah umat Islam itu mau dan siap untuk menghadapi perubahan yang diciptakan oleh orang-orang lain, dalam menghadapi kemajuan peradaban yang diciptakan oleh bangsa-bangsa lain atau tidak. Nah, jadi tantangan utamanya adalah sikap. Ya, sikap kita umat Islam ini sendiri terhadap perubahan dan terhadap kemajuan peradaban bangsa-bangsa lain. Kalau sikap ini tidak berubah, seperti kita memandang negatif terhadap perubahan, maka kita menjadi bangsa atau umat yang pasif. Atau jika ya, kita umat Islam ini memiliki sikap tidak siap bersaing dan bertanding, kita akan tenggelam di dalam kemunduran, dalam kekalahan itu sendiri. Ini saya memahami sebagai tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam. Selain tentu tantangan besar lainnya, kita tidak menyiapkan diri dengan prasyarat kemajuan, prasyarat perubahan. Islam banyak mengajarkan ilmu pengetahuan sebagai kunci bagi kemajuan, membaca sebagai kunci bagi kemajuan peradaban, kerja sebagai kunci bagi kemajuan peradaban. Prasyarat-prasyarat ini tidak kita lakukan, maka kita menjadi umat yang mundur. Apa kira-kira saat ini negara-negara yang mayoritas Muslim itu sudah ada yang mendekati kepada peradaban yang sangat tinggi sebagai Ya, sering ditanyakan, negara Muslim manakah yang bisa dijadikan model sebagai negara dengan bangsa yang maju mencapai kemajuan? Agak susah untuk menjawabnya. Dari 57 negara Islam menjadi anggota organisasi kerjasama Islam OKI, memang belum bisa ada yang bisa disebutkan sebagai negara maju. Ada beberapa negara yang mengalami kemajuan ekonomi, ya. Ada beberapa negara yang mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, ya. Tapi dalam konteks kemajuan bangsa-bangsa lain, sekarang berada di tangan bangsa Barat, Amerika dan Eropa sebagai pemegang supremasi peradaban dunia, ya kita masih kalah. Atau sekarang sudah ada pergeseran, kemajuan peradaban itu
kalangan bangsa-bangsa Asia Timur, maka umat Islam harus menghadapi tantangan ini sebagai sebuah kenyataan untuk diubah seperti yang pernah dialami oleh dunia Islam di abad-abad pertengahan. Ayahanda, apakah mindset Islam telah selesai peninggalnya Nabi itu adalah salah satu alasan umat Islam belum bisa menghasilkan peradaban yang cukup maju seperti peradaban Barat ataupun Eropa? Ya, memang pangkalnya adalah mindset, adalah wawasan, adalah alam pikiran. Kalau mindset, wawasan, alam pikiran, umat Islam ya terjebak pada teologi yang bersifat menerima, dalam istilah ilmu kalam Jabariyah. Udahlah, hidup kita ini sudah ditentukan Allah. Maka di situ tidak ada usaha, tidak ada free will, free action dalam istilah bahasa Inggris, dengan teologi bahwa Allah mendorong kita untuk berubah. Allah telah memberi kita potensi, kekuatan-kekuatan untuk berubah, dan Allah menyatakan bahwa Allah itu sendiri tidak akan mengubah keadaan sesuatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah tantangan utama dan inilah realitas kenyataan yang kita hadapi oleh umat Islam di banyak negara, dan saatnya lah untuk kita berubah, kita ubah, kita putar keadaan menjadi bukan bangsa pecundang, tapi bangsa pemenang. Dipersembahkan oleh BD, bagaimana cara untuk bertransformasi sehingga berbuah peradaban? Peradaban tinggi, peradaban mulia, artinya sebuah tatanan kehidupan umat manusia yang menampilkan kemuliaan dalam hidup ini. Itu sangat didorong oleh Islam, dan banyak ajaran Islam yang mengatakan antara lain dengan ilmu pengetahuan. Ada ungkapan, bukan hadis ya, dari Ali bin Abi Thalib, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, artinya membangun dan menguasai peradaban, adalah dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Dan inilah yang secara historis menurut sejarah dilakukan oleh umat Islam pada abad pertengahan, membaca, mempelajari ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi yang telah dicapai oleh bangsa Yunani. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia kaji, dia kaitkan dengan Al-Quran. Ternyata ada isyarat yang sangat kuat. Membaca alam semesta, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan baru yang lahir dari pikiran dan tangan ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, ada juga yang mengaitkan bahwa peradaban itu dimulai dengan satu sikap, ya. Kita melakukan hijrah, ya, hijrah, perpindahan yang dicontohkan Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Yathrib yang masih mundur waktu itu, namun diubah Yathrib menjadi Madinah, bahkan Al-Madinatul Munawwarah, sebuah tatanan perkotaan kemajuan yang mencerahkan. Nah, jadi banyak isyarat-isyarat dari ajaran-ajaran Islam agar umat Islam ini melakukan perubahan dan bisa mencapai apa yang disebut dengan peradaban tinggi atau peradaban mulia. Tidak sekedar kebudayaan, peradaban itu sudah melibatkan aspek fisik, ya, infrastruktur, bisa membangun gedung-gedung ya, dengan arsitektur yang indah, juga membangun kehidupan antara masyarakat penuh dengan persatuan, kesatuan, solidaritas, membangun ilmu pengetahuan, lembaga-lembaga pendidikan kita berkemajuan, ya, mengkaji dan mengembangkan, bukan sekedar kemudian hanya menerima
memahami ilmu pengetahuan yang telah diciptakan oleh bangsa lain, tapi menciptakan sendiri. Dengan kondisi zaman Nabi yang begitu maju, kemudian dilanjutkan Abbasiyah, bagaimana Muslim sekarang ini belum bisa mencapai seperti yang mereka Pertama, umat Islam harus belajar sejarah. Ya, Sejarah peradaban Islam. ya. Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah yang di SMP, SMA dia Malela menjadi pelajaran penting. Ya. Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah, dalam bahasa Inggris History of Islamic Civilization, sejarah peradaban, supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, lessons learned, pelajaran-pelajaran dari kemajuan bangsa-bangsa lain, bukan hanya dari dunia Islam, kemajuan dari bangsa-bangsa sebelum Islam, Ya. Romawi, Bizantium, Cina, Mesopotamia, dalam sejarah peradaban, sehingga dengan mengambil pelajaran kemajuan bangsa-bangsa lain, ya, kita akan bisa maju dan bisa lebih maju, karena memang dari masa ke masa harus lebih baik dari masa sebelumnya. Bagaimana sikap kita? Karena tadi dikatakan oleh Ayahanda bahwa kemajuan peradaban tergantung dengan sikap kita masing-masing. Kemudian bagaimana menanamkan sikap bagi generasi muda agar mampu mengubah atau mentransformasikan? Lewat pendidikan. Tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Maka menanamkan nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai perubahan untuk peradaban maju, peradaban tinggi itu sudah harus ditanamkan di kalangan anak-anak muda Muslim, anak-anak muda bangsa dari kecil. Bukan SMA, SMP, bila perlu SD, bila perlu taman kanak-kanak. Gimana orientasi untuk maju berkembang. Sekarang sudah banyak metode pendidikan ya mengarah ke sana. Dan kemudian anak-anak umat ini diberi pengetahuan tentang kemajuan masa lampau, tentang kemajuan bangsa-bangsa lain, dan harus diarahkan kepada kreativitas untuk menjadi insan yang kreatif. Kreatif itu menciptakan. Jadi kalau dia belajar bagaimana dulu menciptakan listrik, kemudian dia kaji, dia bisa mengubah tenaga listrik untuk kemajuan kehidupan. Saya belum bisa memberikan contoh ya. Tapi kalau kemudian dilatih di laboratorium, kita bisa ya, mengalahkan ya, penemu-penemu teknologi sekian puluh tahun yang lalu, sekian abad yang lalu. Mengapa manusia sekarang tidak bisa demikian ya? Sejarah membuktikan bahwa transformasi yang berpijak pada ilmu, akhlak, dan kepemimpinan yang kuat akan melahirkan peradaban yang maju. Bagi Baghdad hingga Andalusia, dari Mekah hingga Nusantara, Islam telah memberikan inspirasi bagi dunia. Metro TV